Shalom teman-teman, selamat hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu ini kita pengen ngajak teman-teman kayak biasa beribadah. Masa di minggu Sabtu ini kan kita malah keluar, harusnya kan beribadah gitu kan kepada Tuhan biar kita lebih dekat lagi dan juga kita selalu mengalami sukacita dalam Tuhan. Nah, sebelum itu aku mau ngajak kita untuk bersatu dulu sejenak. Mari kita bersatu dulu, kita siapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Saat teduh selesai. Mari kita angkat sebuah pujian terlalu besar. Bapak, terima kasih atas segala berkat-Mu kepada kami ya Bapak. Kiranya di Sabtu sore ini ya Bapak, kami anak-anak-Mu ya Bapak siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak dan juga melaksanakan ibadah ini ya Bapak. Bapak, kiranya kalian selalu berkati kami ya Bapak, berkati telinga kami, berkati mata kami ya Bapak, berkati hati kami ya Bapak, supaya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya teman-teman, untuk membangkitkan Roh Kudus dalam hati kita, mari kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Kami mau bersama.
Shalom semuanya. Shalom. Di sini saya mau bagi berkat buat teman-teman semua. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk bisa menyembah Tuhan juga memuji nama Tuhan. Nah, terus yang kedua, saya juga bersyukur buat ibadah online. Teman-teman masih sering lah ya kita beribadah online meskipun lewat rumah, tapi saya yakin Tuhan selalu memberikan kekuatan dan juga bantuan kepada kita meskipun kita dalam keadaan susah ataupun sulit sekalipun. Paling itu doang sih berkat dari aku. Dari kau pun ada? Dari Bang Gary deh. Oh, skip dulu, gitu aja. Kayaknya udah ya, cukup ya. Ya, benar teman-teman apa yang dikatain juga. Walaupun kita masih beribadah dalam keadaan online kayak gini, tapi kita harus tetap bersuka cita ya. Karena di suka ataupun duka, sukacita itu sangat membantu kita ya. Oke teman-teman, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita angkat sebuah pujian hati sebagai hamba. Baik adik-adik sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa atas segala kesehatan yang Tuhan berikan kepada adik-adik kami Tuhan, para pemuda GKO Sarijadi Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan berikan waktu bagi kami untuk merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Ya Tuhan, kiranya Bapa menyertai hati pikiran kami Tuhan, supaya hati kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Dan firman ini Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, bila segala hati dan pikiran kami Bapa, kami arahkan kepada kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Yesus, dimuliakan nama-Mu ya Bapa.
Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Hakim-Hakim 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Agoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Demikian firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Bagi adik-adik sekalian, tema kita pada malam hari ini, ya, sesuai dengan yang sudah diberikan oleh pengurus Komisi Pemuda dan Remaja, adalah menikmati Shalom Allah. Ya, menikmati Shalom Allah. Ya, ini artinya adalah bahwa kita merasakan kehadiran Shalom Allah. Merasakan bagaimana Shalom Allah itu dalam kehidupan kita, khususnya para pemuda dan remaja. Shalom ini ya sudah biasa kita dengar, ya. Kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, ketika menyapa teman-teman kita, ya, teman-teman seiman kita selalu dengan perkataan sapaan Shalom, ya. Shalom itu bisa dalam arti sebagai hanya sapaan, tetapi sebenarnya mempunyai makna yang sangat luas, ya, mempunyai makna yang sangat luas, di mana sebenarnya Shalom ini berasal dari bahasa Ibrani, ya, yang dalam arti katanya, dalam arti luasnya itu adalah itu menyangkut terhadap damai sejahtera, juga berarti dalam keselamatan, juga dalam kesehatan yang baik, pertolongan Tuhan, sukacita, nah macam-macam, banyak sekali pengertiannya, ya. Jadi kalau dikatakan Shalom Allah berarti adalah sukacita daripada Allah, damai sejahtera yang dari Allah, ya, pertolongan yang dari Allah, keselamatan yang daripada Allah, banyak sekali. Sehingga sebenarnya kalau di Israel itu ucapan lengkapnya itu sebenarnya adalah Shalom Alachim, ya, Shalom Alachim. Lalu dijawablah kepada yang sapa itu Alachim Shalom, nah, Alachim Shalom. Nah, jadi sebenarnya mengatakan itu harus kita dengan penuh perasaan, ya. Karena kenapa? Karena ketika kita mengucapkan Shalom itu adalah seperti ungkapan doa, ya, harapan supaya yang kita sapa itu merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita, ya, merasakan keselamatan daripada Tuhan. Nah, makanya kalau adik-adik semua pernah dengar lagunya ada itu tentang Shalom, ya, yang lagunya seperti ini.
Afana shalom alaihim. Afana shalom alaihim. Afana shalom alaihim. Afana shalom, 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 shalom alaihim. Nah, pernah dengar ya? Nah, itu mengatakan bahwa saya mendoakan supaya engkau damai sejahtera, saya mendoakan supaya engkau sehat, supaya mendoakan engkau supaya pertolongan Tuhan ada dalam dirimu. Nah, jadi perkataan shalom itu maknanya memberkati, shalom itu menyatakan sebuah doa ya yang dalam. Nah, jadi tema kita pada hari ini adalah bagaimanakah supaya shalom Allah itu, sukacita Allah, damai sejahtera daripada Allah itu ada dalam hidup kita sehari-hari. Nah, makanya tadi pembacaan firman Tuhan yang kita baca, ya, tadi dikatakan di ayat pertama bahwa setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, itu ada Ehud namanya. Ehud itu adalah seorang hakim. Ya, hakim itu bukan hakim pengadilan ya seperti di zaman kita sekarang yang mengadili orang yang berperkara di pengadilan, bukan. Ya, jadi ketika Yosua membawa bangsa Israel dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan, saat itu belum ada raja, belum ada kerajaan. Jadi tidak disebut raja pemimpinnya, tapi disebut hakim-hakim. Jadi Yosua meninggal, itu muncul namanya hakim-hakim sebagai pemimpin. Ya, pemimpin dalam arti kata di sini adalah dia sebagai bisa menjadi tempat memberikan nasihat, memberikan pertolongan, bahkan bisa juga dia memberikan pertimbangan-pertimbangan ya kepada orang-orang yang punya perkara, dan bisa juga memberikan nasihat kepada para pejuang-pejuang untuk berperang. Nah, jadi Ehud ini adalah seorang hakim yang setelah hakim Otniel, ya, setelah ada namanya hakim Otniel, lalu muncul namanya hakim Samgar, nah lalu ada namanya hakim Ehud. Nah, ketika Ehud memerintah, ketika Ehud sebagai pemimpin di bangsa Israel, mereka hidup selama 80 tahun penuh dengan kemakmuran, penuh dengan sukacita. Tetapi ketika Ehud wafat, ketika Ehud meninggal, bangsa itu menjadi kehidupannya ya menjadi kacau ya. Jadi selama Ehud memimpin, mereka taat kepada Tuhan. Mereka setia dan menyembah Allah kita yang kita sembah saat ini ya. Nah, tetapi ketika Ehud meninggal, mereka menjadi hidup dengan sesuka hatinya ya. Nah, ini juga menggambarkan kepada kehidupan adik-adik semua ya. Mungkin adik-adik dalam kehidupannya ketika orang tuanya mempunyai kehidupan yang layak ya, mempunyai kemapanan ekonomi, hidupnya teratur ya, hidupnya sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Nah, tapi ketika orang tuanya meninggal ya, dia hidupnya menjadi tidak beraturan ya. Dia tidak pernah berdoa, dia tidak pernah datang ke gereja, dia tidak pernah ikut kegiatan rohani, dia langsung tinggalkan Tuhan ya. Dan boleh juga kadang-kadang pemuda ketika dia semua keinginan hidupnya terpenuhi, yang cita-citanya terpenuhi, dia dekat dengan Tuhan, ya, dia dekat dengan segala pelayanan. Namun ketika dia mengalami sebuah kegagalan, ya, dia langsung lupa akan Tuhan. Nah, demikian juga bangsa Israel, ketika pemimpinnya, ketika yang selama ini menolong mereka meninggal, mereka langsung meninggalkan Tuhan. Nah, pada saat itu bangsa Israel lebih cenderung adalah menyembah berhala. Nah, di ayat pertama ini menggambarkan bahwa kehidupan kita, kehidupan remaja saat ini, kadang keimanannya
timbul tenggelam. Ya, saat ini baik, besok nakal lagi. Saat ini rajin ke gereja, besok malas lagi. Saat ini rajin melayani Tuhan, besok tidak lagi. Nah, timbul tenggelam. Ya, sesuai dengan situasi, kondisi, ya dia selalu tidak setia. Nah, demikianlah bangsa Israel saat itu yang tidak setia dengan Allah. Nah, lalu di ayat yang kedua dikatakan bahwa lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Nah, di sini, di ayat 2 dan 3, ini menggambarkan bahwa ketika bangsa Israel itu meninggalkan Tuhan, ketika bangsa Israel itu melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan apa yang hanya mereka inginkan, maka Tuhan memberikan penghukuman kepada mereka. Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada Raja Kanaan, yaitu Yabin, dan di bawah panglimanya yang sangat kejam, yaitu disebutkan di Alkitab ini bahwa sebagai Panglima Sisera, dia itu sangat-sangat menindas bangsa Israel, sangat kejam sekali selama 20 tahun. 20 tahun itu adalah masa yang lama. Jadi kalau ada sekalian di sini ada yang berumur 20 tahun, berarti dari mulai bayi, dari mulai lahir sampai sekarang begitulah lamanya tersiksa, tertindas oleh Raja Kanaan di bawah pasukan di pimpinan Panglima Sisera. Nah, ini menggambarkan apa? Ketika adik-adik sekalian meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan penghukuman kepada kita. Penghukumannya apa? Macam-macam. Ya, bisa kita menjadi orang-orang yang selalu bersedih, bisa menjadi kita orang-orang yang selalu stres, bisa menjadi kita menjadi orang-orang yang dimusuhi oleh teman-teman kita, ya. Karena kenapa? Karena kita tidak lagi berjalan hidup dengan sesuai firman Tuhan. Shalom Allah itu tidak ada lagi dalam hidup kita, ya. Adik-adik itu menjadi selalu hidupnya dalam kesedihan, dalam kesusahan. Nah, ya jadi dalam pertanyaannya adalah bahwa bisakah kita sebagai pemuda saat ini yang sedang di zaman COVID saat ini, bisakah kita mengalami shalom Allah? Jawabnya bisa. Ya, dengan catatan apa? Kita harus hidup di dalam Tuhan. Nah, bangsa Israel ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka masuk ke penghukuman Allah. Adik-adik semua, pasti tidak ada yang mau kan mendapat penghukuman daripada Tuhan? Nah, jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan memberikan penghukuman kepada orang-orang yang melanggar firman-Nya, yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, ini dikatakan di sana bahwa bangsa Israel itu diserahkan kepada Yabin, ya, Raja Kanaan tadi, sengsara yang datang. Nah, lalu di ayat berikutnya dikatakan bahwa di ayat yang ketiga, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, ya. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya ketika bangsa Israel itu merasakan bagaimana sakitnya, menderitanya di bawah pemerintahan Panglima Sisera, mereka minta ampun kepada Tuhan. Ya. Dan di sana dikatakan di ayat berikutnya bahwa mereka itu berhakim kepada Deborah. Ya. Nah, saudara adik-adik sekalian, ya setelah hakim Ehud meninggal, Allah memilih Deborah, hakim juga yang menjadi pemimpin bangsa Israel saat itu. Nah, bangsa Israel itu berseru kepada Tuhan dan berhakim dengan Deborah. Berhakim di sini artinya adalah meminta pertolongan, meminta nasihat, meminta petunjuk kepada Deborah. Nah, adik-adik, ketika kita mengalami pergumulan hidup, ketika kita mengalami banyak kesusahan dalam hidup kita, datanglah kepada Tuhan. Ya, jadi bangsa Israel pilihannya sangat tepat. Mereka tidak datang ketika mereka mengalami kesusahan, mereka bukan mengadukan nasibnya kepada para dukun. Mereka tidak mengadukan nasibnya kepada para ahli-ahli sihir.
ya, supaya mereka bisa terbebas. Tetapi mereka datang kepada Tuhan melalui hakim Deborah. Nah, kenapa mereka ke hakim Deborah? Karena Deborah adalah sosok nabiah, ya, seorang nabi perempuan yang di dalam Alkitab tercatat hanya satu orang hakim-hakim seorang wanita, yaitu Deborah. Deborah adalah sosok wanita yang taat kepada Tuhan. Deborah adalah yang selalu menyatakan nubuat-nubuat Allah. Ya, jadi makanya Deborah itu sosok seorang wanita yang taat kepada Tuhan, yang percaya kepada apa yang akan terjadi yang dibuat oleh Allah kepada bangsa Israel. Nah, di sini menggambarkan apa? Bangsa Israel itu ketika menghadapi kendala, masalah, dia meminta pertolongan kepada orang yang tepat. Nah, jadi adik-adik sekalian, ketika dalam kehidupan kalian itu ada pergumulan hidup kalian, boleh tentang pelajaran, boleh tentang pacar, ya, boleh tentang ekonomi, ya, jangan salah tempat untuk meminta pertolongan atau meminta petunjuk, ya. Nah, pilihlah orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Jangan meminta pertolongan, meminta advice kepada orang-orang provokator, ya, yang suka merumpi, yang suka menggosipin orang, yang suka membenci orang. Itu salah, ya. Jadi sekelilingmu lihat, boleh ke pendeta, boleh ke penatua, boleh kepada orang-orang yang memang teruji, yang orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dan orang-orang yang dituakan. Nah, jadi adik-adik, dalam kisah ini, ya, dalam perikop yang kita baca ini, bahwa ketika mengalami pergumulan, ya, mengalami ujian yang sangat berat, mintalah pertolongan kepada Tuhan melalui orang-orang yang memang adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ketika bangsa Israel itu datang kepada Deborah, Deborah menyatakan supaya panggillah Barak. Barak ini adalah panglima perang bangsa Israel saat itu. Ya. Nah, makanya dikatakan di sana bahwa bukankah sudah dikatakan Tuhan bahwa supaya engkau maju? Nah, di sana tidak ada tanda tanya. Kenapa? Karena memang sudah dinubuatkan bahwa Barak harus maju melawan Panglima Sisera. Tetapi Panglima Sisera itu tidak berani maju. Karena kenapa? Dia tidak percaya kepada kuasa Allah. Nah, makanya dia jawab kepada Deborah, ya, kalau engkau ikut maju, saya maju. Kalau kau tidak maju, saya tidak maju. Nah, artinya apa? Bahwa Barak, seorang panglima yang ahli dalam berperang, yang menguasai bidangnya dalam pertempuran, dia tidak berani menghadapi Panglima Sisera. Tidak berani karena kenapa? Karena Panglima Sisera ini punya pasukan yang begitu banyak, 900 kereta besi, ya, berarti saat itu sangat strategis dan sangat kuat. Barak tidak berani. Nah, tetapi Deborah menyatakan, kamu harus maju. Nah, disitulah kebijaksanaan seorang Deborah. Ketika seorang namanya Barak ragu akan kuasa Allah, ragu akan pertolongan Tuhan, dia tampil dan dia maju, ya, dan dia maju untuk memberikan dukungan moral kepada Barak, dan akhirnya mereka menang dalam peperangan itu. Nah, di sini menunjukkan apa? Bahwa kita sering ragu akan kuasa Allah. Ya. Adik-adik, kadang-kadang sudah Tuhan katakan, ya, bahwa sudah Tuhan berfirman, maka engkau datanglah kepadaku ketika kau berbeban berat. Nah, tapi kita kadang merasa bahwa, aduh Tuhan, pergumulan saya sangat berat. Kita kadang ragu bahwa Tuhan itu tidak bisa tolong kita, gitu ya. Nah, tetapi dengan firman ini kita diingatkan bahwa yakinlah bahwa Tuhan bisa menolong kita dengan kondisi apapun.
Nah, jadi kalau kita lihat bacaan Alkitab ini diteruskan ke ayat berikutnya, Panglima Sisera yang begitu kuat, begitu kokoh itu, dia itu dibunuh oleh seorang ibu rumah tangga namanya Yael. Ibu rumah tangga itu tidak punya kekuatan, tidak punya keahlian berperang, tapi bisa dia dengan tangannya sendiri bisa mengalahkan seorang panglima besar. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu memberikan pertolongan kepada kita dengan caranya yang mujizat. Ya, di satu sisi Tuhan itu tegas ketika adik-adik berbuat dosa, ketika adik-adik tidak setia kepada Tuhan, penghukuman datang. Nah, ketika terhukum datang kepada Tuhan, Tuhan juga lemah lembut, Tuhan juga tolong, dan pertolongan Tuhan itu penuh dengan mujizat. Nah, jadi adik-adik di sini, ya para pemuda saat ini yang di GKI Sarijadi, ya, jangan ragukan pertolongan Tuhan. Apapun sekarang pergumulanmu, baik dari sisi ekonomi karena COVID saat ini susah, baik karena stres, baik karena mungkin putus pacar, atau karena perkuliahan lagi terganggu, datang kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Yakinkan kepada Tuhan. Maka pertolongan Tuhan akan datang dengan cara Tuhan. Tuhan akan datang dan dia akan katakan bahwa saya akan menolong engkau. Tapi dengan syarat datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Ketika dosa-dosamu kau lakukan sebelumnya, datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan dan percayakan dirimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong engkau. Nah, pertanyaannya adalah bahwa Pastor Tanggang, bagaimanakah supaya saya dalam hidup saya tidak selalu timbul tenggelam keimanan saya, timbul tenggelam kebaikan saya. Sekarang hari ini baik, besok nakal, sekarang hari rajin, besok malas. Bagaimanakah Pastor Tanggang supaya kehidupan saya dalam sehari saya itu shalom Allah itu selalu ada dalam kehidupan saya. Nah, ini yang harus kita renungkan, ya, supaya jangan terjadi dalam kehidupan adik-adik sekalian yang kehidupannya tidak taat dan selalu, ya, tidak stabil kerajinannya, kerohaniannya, ketaatannya kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat di kitab Filipi, ya. Nah, di kitab Filipi, ya, di kitab Filipi 4 ayat 9, ya. Kitab Filipi 4 ayat 9, apa dikatakan Tuhan di sana, bahwa Filipi 4 ayat 9 firman Tuhan demikian, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Ya. Rasul Paulus menyurati jemaat Filipi supaya mereka itu selalu merasakan damai sejahtera Allah. Dikatakan di sana bahwa apa yang telah kamu pelajari. Nah, bermakna di sini bahwa Rasul Paulus dalam pengajarannya memberikan banyak pengajaran kepada jemaat Filipi. Bagaimana tentang Yesus yang telah menyelamatkan dosa, yang mati tersalib dan bangkit. Ya. Nah, lalu juga apa yang telah kau terima, ya. Berbagai hal Rasul Paulus sudah menyampaikan dan memberikan kepada jemaat Filipi, ya, baik dalam pengajaran, baik dalam bantuan, baik dalam segala hal. Dan apa yang kamu dengar, ya, kamu dengar. Jadi tentang kesaksian daripada Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus itu sudah terkabar kemana-mana bahwa dia adalah seorang penginjil yang tidak pernah gentar, ya, yang dia keluar masuk penjara, ya, yang dia selalu mengalami penganiayaan. Kabar dia terdengar kemana-mana, tersiar kemana-mana. Bagaimana dia tetap gigih mempertahankan imannya, ya. Dan apa yang kamu lihat, nah, bagaimana
jemaat Filipi melihat Rasul Paulus itu adalah sosok yang selalu taat dan apa yang dikatakan firman Tuhan dia lakukan. Ya, Paulus adalah sosok yang bukan munafik. Ya, dalam kehidupan kita sering kita kadang bicara baik-baik, ya rohani ucapan kita gitu ya, tapi perlakuan kita sehari tidak menggambarkan apa yang kita katakan. Misal kita sering mengatakan bahwa kamu harus sabar ya, karena firman Tuhan mengatakan kita itu harus sabar. Tetapi dia sendiri seorang pemarah dalam kehidupannya. Ya, kamu itu harus hidup jujur ya, kamu itu harus berkata sesuai dengan kebenaran ya. Tapi seharinya adalah selalu berbohong. Nah, itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus supaya damai sejahtera Allah dalam hidupmu. Lihatlah padaku. Artinya apa? Contohlah apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bagaimana dia dalam hidupnya tidak munafik. Dalam hidupnya selalu mengabarkan firman Tuhan dan mengabarkan kabar-kabar baik. Nah, bagi adik-adik sekalian, apabila digambarkan dalam kondisi saat ini, di dalam gereja kita, ini juga tergambar bahwa ketika damai sejahtera Allah ada dalam hidup kita, maka gereja berkata demikian. Nah, lihatlah apa yang kau pelajari dari gereja. Apa yang sudah kamu terima dari gereja. Apakah yang kamu sudah dengar dari gereja. Dan apa yang sudah engkau lihat, apa yang diperbuat oleh gereja. Nah, gereja GKI Sarijadi, adik-adik mungkin ya, ada yang sudah aktif dalam pelayanan, ya banyak hal yang sudah dilakukan oleh gereja. Contoh seperti saat ini kita ibadah pemuda remaja, ya. Contohlah ini, ikutlah pemuda remaja, kebaktian pemuda remaja. Karena apa? Dikabarkan kabar baik, dikabarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya imanmu bertumbuh, sehingga kau hidup dalam Tuhan. Lalu gereja melakukan apa? Gereja juga melakukan diakonia. Gereja itu melakukan kunjung-kunjungan kepada orang sakit, mengunjungi kepada orang-orang yang bersusah, punya pergumulan. Nah, artinya apa? Bahwa ketika hidup kita ingin merasakan shalom Allah, kita menolong orang. Kita peduli kepada orang lain. Gereja melakukan itu. Ya. Jadi adik-adik sekalian, apabila di sekitar kalian itu ada orang sedang dalam pergumulan, susah hidupnya, dia mungkin selalu dalam kesepian, tolonglah dia. Tolong dia. Ya. Karena bicara shalom Allah, ini bukan bicara tentang kemakmuran. Shalom Allah bukan bicara kekayaan. Banyak orang, banyak mungkin pemuda remaja yang kaya raya bapaknya. Ya. Bapaknya punya segala hal, punya mobil, punya rumah, punya macam-macam. Tapi belum tentu hidupnya selalu dalam sukacita. Itu karena apa? Karena tidak ada shalom Allah dalam hidupnya. Shalom itu bicara hati. Ya, makanya di dalam kitab Yohanes 14 ayat 27 dikatakan bahwa damai sejahtera kuberikan kepadamu, ya, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, ya. Tetapi apa yang saya berikan bukanlah yang dari dunia ini. Artinya apa? Dunia itu memberikan hanya berupa materi, kekayaan, ya, berbagai harta. Tetapi damai sejahtera diberikan Allah adalah tentang supaya kita tetap hatinya percaya sama Tuhan dan kita diingatkan supaya jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Jadi bicara hati. Jadi gereja itu tampil ya untuk memberikan pengajaran, memberikan contoh, memberikan segala apa yang difirmankan Tuhan bagi jemaatnya. Ya. Gereja juga melakukan komsel ya, ada program kita komsel ya. Adik-adik pun mungkin di antara adik semua ada yang ikut komsel. Nah, komsel itu adalah sebuah pengajaran cara yang diberikan oleh Allah melalui gereja supaya apa? Supaya bertumbuh bersama. Ya, bertumbuh bersama. Terus imannya terus ditumbuhkan.
Sehingga dikatakan bahwa Allah sumber damai sejahtera ada menyertai kamu. Ada kata sumber di sana. Sumber berarti apa? Sesuatu yang terus mengalir tidak habis-habisnya. Kepingin kan adik-adik semua, kepingin terus damai sejahtera itu tidak berhenti, damai sejahtera itu ada terus dalam hidupmu. Nah, lakukanlah itu semua. Lakukanlah semua apa yang difirmankan Tuhan, apa yang diingatkan oleh gereja, apa yang diingatkan oleh firman melalui Alkitab, supaya hidup adik-adik semua itu selalu dalam damai sejahtera Tuhan. Nah, untuk itu, ya adik-adik sekalian, ketika ada kerinduan, ada komitmen untuk menjadi orang yang selalu hidupnya dalam shalom Allah, dalam sukacita Allah, perhatikanlah apa yang kamu dengar dari firman Tuhan, apa yang sudah kamu lihat di mana kuasa Allah, maka lakukanlah itu dan berhentilah untuk berbuat dosa. Nah, demikianlah firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Bapa, firman-Mu ini Bapa, menjadikan sebuah peringatan bagi kami, khususnya para kaum pemuda dan remaja Tuhan, untuk dari saat ini mereka setia kepada Allah, supaya penghukuman Allah tidak terjadi dalam hidup mereka Tuhan. Dan kami juga semua merasakan shalom Allah dari hari ke hari. Kami tinggalkan semua dosa Tuhan, dan bila Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, supaya hidup kami selalu percaya, selalu yakin akan kuasa-Mu, dan shalom Allah dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Yesus, dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa. Amin. Jadi ini ada sedikit pengumuman sih. Jadi buat Natal Pemuda itu bakal diadain di tanggal 5 Desember tahun 2020. Dan juga ibadah selanjutnya kita akan menggunakan media Zoom, serta persembahan hari ini bisa kayak biasa diserahin di hari Minggu. Oke, segitu aja sih. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti kehadiranmu.
bersatu dalam doa untuk doa syafaat. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat pada malam hari ini Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan juga kekuatan ya Tuhan ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas segala firman yang telah disampaikan oleh Ketua Setanggang ya Tuhan Yesus. Semoga firman yang telah disampaikan oleh Bapak Penuntut Setanggang bisa menjadi kekuatan dan juga masih memberikan berkat bagi kami ya Tuhan ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan buat teman-teman kami yang dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan kurang baik ya Tuhan, berkati semoga mereka bisa sehat kembali, bisa beraktivitas kembali ya Tuhan seperti semula ya Tuhan. Hamba juga ingin berdoa buat ibadah minggu depan ya Tuhan, berkati ya Tuhan Yesus, ibadah buat minggu depan yaitu melalui Zoom ya Tuhan, berkati semoga ibadah pemuda dan remaja di minggu depan bisa banyak yang join dan juga banyak yang gabung ya Tuhan Yesus, berkati buat setiap sinyal dan juga berkati dari awal ke tengah hingga akhir ya Tuhan. Hamba juga ingin berdoa buat ibadah sekolah minggu dan juga ibadah umum minggu pagi besok ya Tuhan Yesus ya Tuhan, berkati setiap segala ibadah yang akan dilakukan besok hari ya Tuhan Yesus, berkati dari awal ke tengah hingga akhir, semoga tidak ada kendala baik itu dari sinyal ataupun hal lain sebagainya Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan Yesus, berkati bangsa Indonesia, berkati bangsa kami, semoga bangsa kami bisa lebih baik lagi ya Tuhan Yesus, berkati juga buat segala sesuatu yang mungkin di daerah tertentu ada bencana atau hal-hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan, berkati tutup bungkus darah-Mu ya Tuhan Yesus buat setiap sesuatu yang terjadi di Indonesia ya Tuhan, berkati juga buat virus COVID-19 ini ya Tuhan Yesus, berkati semoga COVID-19 ini bisa cepat berlalu dan juga kami bisa beribadah kembali di gereja bersama-sama memuji-Mu, dan juga kami bisa kembali lagi beraktivitas seperti semula buat yang kuliah dan juga yang buat yang sekolah ya Tuhan. Inilah doa kami, doa yang hanya kepadamu dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sebelum kita masuk ke doa berkat, mari kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Baik, adik-adik sekalian, ibadah kita sudah selesai. Kita akan sama-sama menerima berkat daripada Allah. Untuk itu adik-adik sudah dengar tadi firman Tuhan, ya. Setialah kepada Tuhan, jangan lakukan perbuatan dosa, ya, supaya hidupmu selalu dalam shalom Allah. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa